Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo. Pada video ini saya akan menyampaikan tentang materi yang ada pada mata kuliah pengolahan citra. Jadi nama saya di sini, yang pertama perkenalkan, saya Dimas Prasetyo dengan BM 2115061076 dari kelas PSTB. Yang pertama terdapat pengolahan citra dengan Python. Pengolahan citra dengan Python dapat dilakukan dengan menginstal Jupyter Notebook yang ada di dalam Anaconda Navigator. Dalam pengolahan citra Python seperti ini, kita dapat menggunakan modul yang ada di dalam bahasa Python dengan mengimport modulnya. Yang pertama import modul matplotlib, pyplot. Yang kedua ada modul NumPy. Seperti ini hasilnya. Pada program saya terdapat gambar dengan berwarna hitam putih dan terdapat grafik histogram. Lalu terdapat grafik lagi dengan menggunakan plt plot dan plt xlim. Jadi seperti ini gambar asli dari gambar yang saya masukkan ke dalam program menjadi beberapa histogram. Lalu kita dapat mengubah gambar tadi menjadi gambar blur dengan menggunakan fungsi blur pada Python. Putih dan blur. Lanjut, yang kedua ada scalar, array, matrix, dan tensor. Yang pertama scalar. Scalar adalah bilangan tunggal dan merupakan contoh tensor orde 0. Notasi scalar menyatakan bahwa nilai scalar huruf kecil adalah elemen dari himpunan bilangan real. Yang kedua ada array. Array merupakan sebuah kumpulan nilai dari data dengan tipe yang sama dan urutan tertentu yang memakai nama yang sama. Yang ketiga ada matriks. Matriks merupakan array persegi panjang yang terdiri dari angka-angka dan merupakan contoh tensor orde 2. Jika merupakan bilangan bulat positif, maka matriks tersebut berisi angka dengan baris dan kolom. Yang keempat ada tensor. Tensor merupakan entitas yang lebih umum dari suatu tensor merangkum skalar, vektor, dan matriks. Terkadang perlu strip, baik dalam ilmu fisika, perlu tensor, baik dalam ilmu fisika dan pembelajaran mesin untuk menggunakan tensor dengan urutan yang melebihi 2. Selanjutnya ada tujuan pengolahan citra. Ada 5 tujuan untuk pengolahan citra. Yang pertama, image enhancement, yaitu untuk memperbaiki kualitas gambar dilihat dari aspek radiometrik, dan aspek geometrik. Aspek radiometrik terdiri dari peningkatan kontras, restorasi citra, transformasi warna, sedangkan aspek geometrik terdiri dari rotasi, skala, translasi, dan transformasi geometrik. Yang kedua ada image restoration, yaitu memulihkan atau memperbaiki citra ke kondisi semula. Misal terdapat gambar yang rusak, kita dapat memulihkan gambar tersebut dengan menggunakan Python ataupun yang lainnya. Yang ketiga ada filter extraction, melakukan pemilihan citra yang optimal untuk tujuan analisis. Jadi yang ketiga ini mengekstrak suatu citra. Yang keempat terdapat image compression, yaitu melakukan kompresi atau reduksi data untuk tujuan penyimpanan data, transmisi data, dan waktu proses data. Melakukan kompresi atau reduksi data tujuannya untuk menyimpan data, transmisi data, dan waktu proses data. Yang kelima, melakukan proses penarikan informasi atau deskripsi objek atau pengenalan objek yang terkandung pada citra. Lalu selanjutnya pengantar pengolahan citra ada 3, yaitu citra sering disebut juga gambar pada bidang Dwimatra atau 2D.
Citra adalah sinyal dwimatra yang bersifat menerus atau kontinu yang dapat diamati oleh sistem visual manusia. Yang ketiga, secara matematis citra adalah fungsi dwimatra yang menyatakan intensitas cahaya pada bidang dwimatra. Lalu pengolahan citra adalah suatu citra yang sering kali mengalami penurunan mutu degradasi, misalnya mengandung Lalu ada pengolahan citra, yaitu suatu citra yang sering kali mengalami penurunan mutu atau degradasi, misalnya mengandung cacat atau draw noise. Yang kedua, warnanya terlalu kontras. Yang ketiga, kurang tajam. Yang keempat, kabur atau blur, dan sebagainya. Tentu saja citra semacam ini menjadi lebih sulit diinterpretasi karena informasi yang disampaikan oleh citra tersebut menjadi kurang. Lalu pengolahan citra adalah pemrosesan citra menjadi citra lain untuk tujuan tertentu, misalnya mendapatkan kualitas citra yang lebih baik. Kemudian pengolahan citra digital adalah pemrosesan citra dengan melakukan operasi-operasi pemrosesan sinyal dengan menggunakan komputer. Lalu selanjutnya ada teknik konvolusi. Teknik konvolusi citra adalah teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan citra piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai atau berdekatan dengan piksel aslinya. Tetapi dengan adanya konvolusi, ukuran dari citra tetap sama, tidak berubah. Terdapat 4 jenis teknik deteksi tepi dengan Sobel, dengan Robert, dengan Prewitt, Kenny, dan Locke. Selanjutnya ada pengertian tepi. Tepi adalah perubahan nilai intensitas derajat keabuan yang mendadak atau besar dalam jarak yang singkat. Tepi memiliki arah dan arah ini berbeda-beda tergantung pada perubahan intensitas jarak perubahan arah tepi. Tepi biasanya terdapat pada batas antara dua daerah yang berbeda intensitas dengan perubahan yang sangat cepat di dalam citra. Lalu untuk tujuan pendeteksian tepi ada 3. Yang pertama, pendeteksian tepi bertujuan untuk meningkatkan penampakan garis, batas atau objek di dalam citra. Yang kedua, terdapat pendeteksian tepi mengekstraksi representasi gambar garis-garis di dalam citra. Yang ketiga, terdapat pendeteksian tepi berguna dalam mengenali objek di dalam citra atau image recognition. Dapat dilihat di gambar yang mana yang tepi, yaitu garis putih. Itu yang disebut dengan tepi. Lalu metode Sobel merupakan salah satu pengembangan metode Robert dengan menggunakan high pass filter yang diberi satu angka 0 sebagai penyangga. Algoritma ini termasuk algoritma yang berfungsi sebagai filter image. Metode deteksi tepi Sobel adalah operator yang menggunakan matriks Negbor berukuran 3x3 dengan titik yang sedang diperiksa sebagai titik tengah matriks. Operator Sobel diterapkan dalam 2 buah matriks Max, yaitu matriks yang berukuran n kali n yang sama dengan matriks Negbor dengan ukuran 10. Algoritma deteksi tepi Sobel dalam penelitian dapat dilihat pada yang ketiga ada metode Sobel, merupakan salah satu pengembangan metode Robert dengan menggunakan high pass. Lalu ada metode deteksi tepi Roberts. Sebuah kumpulan nilai dari data dengan tipe yang sama dan urutan adalah operator pendeteksian tepi dengan berbasis gradien dengan menggunakan 2 buah kernel berukuran 2x2 piksel. Operator Roberts mengambil arah diagonal untuk penentuan arah serta mencari perbedaan diferensial pada arah horizontal dan perbedaan vertikal dengan ditambahkan proses konversi biner. Lalu terdapat metode deteksi Prewitt, merupakan pengembangan metode Robert dengan menggunakan high pass filter. Metode Prewitt mengambil prinsip dari fungsi Laplacian, yaitu membangkitkan HPF
Deteksi tepi private dilakukan secara parsial dengan arah yang berlawanan dengan arah fungsi turunan pertama dan merupakan hasil gabungan dari konvolusi gradient private arah X dengan arah Y. Lalu ada metode deteksi tepi Kenny, adalah metode deteksi tepi yang akan menghasilkan tampilan gambar yang berbeda dari semua metode karena menampilkan efek relief di dalamnya. Kelebihan metode Kenny adalah kemampuan untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan tepi, sehingga tepi yang dihasilkan akan lebih banyak. Deteksi tepi Kenny dapat mendeteksi tepi yang sebenarnya dengan tingkat error minimum dan menghasilkan tepi yang optimal. Lalu ada metode log. Metode log kadangkala pendeteksian tepi dengan metode operator Laplace menghasilkan tepi-tepi palsu yang disebabkan oleh gangguan pada gambar. Untuk mengurangi kemunculan tepi palsu, citra ditapis dulu dengan fungsi Gaussian. Selanjutnya ada materi ketetanggaan piksel. Ketetanggaan piksel adalah operasi pengolahan citra untuk mendapatkan nilai suatu piksel yang melibatkan nilai piksel-piksel tetangganya. Sebagai contoh, suatu citra yang berdarau dapat dihaluskan melalui pererataan atau atas piksel-piksel tetangga. Pada pengolahan citra, ketetanggaan piksel banyak dipakai terutama pada analisis bentuk objek. Lalu, untuk memahami dua jenis ketetanggaan piksel, lihat gambar 2. Pada gambar di samping terdapat 4 ketetanggaan, TI1, TI2, TI3, dan TI4. TI1, TI2, TI3, dan TI4. Tetangga piksel P yaitu piksel-piksel yang berada di sekitar P, totalnya sebanyak 8 buah. Ada 3 jenis filter yang menggunakan operasi ketetanggaan piksel yang akan dibahas. Adalah filter batas, filter pererataan, dan filter median. Sebagai filter atau tapis, operasi ketetanggaan piksel berfungsi untuk menyaring atau paling tidak mengurangi gangguan penyimpangan pada citra. Selanjutnya ada filter rata. Teknik konvolusi citra adalah untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel dengan sejumlah piksel yang sesuai atau berdekatan dengan piksel aslinya. Operasi konvolusi dilakukan dengan menggeser konvolusi kernel piksel per piksel. Hasil konvolusi disimpan di dalam matriks baru. Contoh untuk konvolusi, terdapat konvolusi Serpent dan Gaussian. Lalu ada high pass filter. High pass filter atau HPF adalah tipe atau fungsi equalizer yang meloloskan frekuensi high atau tinggi, frekuensi yang kita kehendaki, sehingga frekuensi low rendah di bawahnya disaring, filter, dan dihilangkan. Lalu ada low pass filter. Low pass filter adalah filter yang hanya melewatkan frekuensi rendah. Aplikasi dari rangkaian ini adalah pada speaker untuk digunakan sebagai output frekuensi rendah atau woofer. Low pass filter berfungsi meneruskan sinyal input yang frekuensinya berada di bawah frekuensi tertentu. Di atas frekuensi tersebut, frekuensi cut off, sinyal akan diredam. Lalu untuk cara kerja konvolusi dan korelasi serta cara mengatasi border issue. Terdapat rumus konvolusi dua fungsi fx dan gx. Tanda X menyatakan operator konvolusi dan perubahan A adalah perubahan bantu. Gx disebut kernel atau mask konvolusi. Kernel Gx dapat dibayangkan sebagai sebuah jendela yang dioperasikan secara bergeser pada sinyal masukan atau fx. Jumlah perkalian kedua fungsi pada setiap titik merupakan hasil konvolusi yang dinyatakan dengan sinyal luaran Hx. Yang kedua ada korelasi. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan measures of association. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel.
Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, kadang lebih dari dua variabel dengan skala-skala tertentu. Selanjutnya ada materi citra bitmap. Untuk pengertiannya, citra adalah representasi dari sebuah objek. Bitmap yaitu representasi dari citra grafis yang terdiri dari susunan raster, pixel, dot, titik, poin, koordinat yang tersimpan di dalam memori komputer. Dan nilai setiap titik diawali oleh 1 bit data untuk gambar hitam putih atau lebih bagi gambar berwarna. Kerapatan titik-titik tersebut dinamakan resolusi. Semakin banyak jumlah titik yang membentuk suatu grafis bitmap, berarti semakin tinggi tingkat kerapatannya. Hal ini menyebabkan semakin halus citra grafis. Tetapi kapasitas filenya semakin besar. Ketajaman warna dan detail gambar pada tampilan bitmap tergantung pada banyaknya piksel warna atau resolusi yang membentuk gambar tersebut. Lalu ada histogram citra. Histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Dari histogram akan didapatkan frekuensi kemunculan nisbi atau relatif dari intensitas pada citra tersebut. Selain itu, histogram juga menunjukkan kecerahan, brightness, dan kontras dari sebuah citra. Oleh karena itu, histogram dapat digunakan sebagai salah satu metode citra yang bekerja secara kualitatif dan kuantitatif. Seperti inilah bentuk histogram pada citra. Menggunakan fungsi is di dalamnya. Lanjut ada normalisasi histogram. Normalisasi histogram seringkali dibutuhkan. Histogram yang dinormalisasikan dengan menggunakan seluruh piksel dari sebuah histogram yang telah dinormalisasi. Dapat diketahui frekuensi kemunculan nisbi relatif yang terdapat pada nilai-nilai intensitas yang ada pada citra tersebut. Misal, citra digital memiliki L derajat gangguan, yaitu dari 0 hingga L-1 histogram citra yang telah ternormalisasi, memberikan banyak informasi penting tentang citra. Kemudian ada kontras, merupakan perbedaan luminance atau warna yang membuat suatu objek dapat dibedakan dalam persepsi visual dunia nyata. Kontras ditentukan oleh perbedaan warna dan kecerahan objek dan objek lain dalam bidang pandang yang sama. Kontras menyatakan sebaran terang, lightness, dan gelap, darkness, di dalam sebuah citra. Lalu, kontras menggunakan histogram citra. Citra dengan kontras rendah merupakan citra dengan range nilai intensitas yang sempit. Pada gambar di samping dapat dilihat. Lalu, dengan kontras tinggi, citra yang memiliki range nilai intensitas yang lebar, lebih terang dengan kontras yang lebih tinggi. Selanjutnya ada image filtering. Adalah salah satu operasi pengolahan citra yang digunakan untuk menekan frekuensi tinggi pada citra, seperti memperluas citra, smoothing, atau menekan frekuensi rendah seperti memperjelas atau mendeteksi tepi pada citra. Tujuan utama adanya proses pemfilteran citra adalah untuk membuat citra menjadi tampak lebih baik atau tampak lebih jelas. Lalu untuk membuang titik yang berbeda dengan titik-titik tetangganya, proses reduksi noise. Untuk mempertahankan titik yang berbeda dengan titik-titik tetangganya, proses reduksi, maka dilakukan high pass filter. Yang pertama low pass filter, yang kedua menggunakan high pass filter. Kemudian titik-titik yang berbeda dengan titik tetangganya, sharpness, maka dilakukan band stop filter yang berguna untuk mempertahankan frekuensi rendah dan tinggi yang tidak terlalu rendah dan tinggi. Sekian.